Minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini aku lega banget karena kemarin itu aku udah selesai ngurusin anak magangku yang divonis ITP ya. Kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya, mungkin kalian akan paham. Jadi pertanyaannya adalah, apakah anak magangku ini diizinkan pulang oleh dokter? Ya, dokter akhirnya mengizinkan untuk bisa langsung pulang ke Indonesia sesegera mungkin. Karena ternyata begitu dicek lagi, pemeriksaan lagi, cek darah lagi, ternyata hasilnya nggak berubah ya, sama aja. Nggak naik, nggak turun juga. Trombositnya itu stuck di situ. Jadi dokternya mikir, oke, karena anaknya ini juga udah mau pulang, udah capek bolak-balik ke rumah sakit, ya udah deh, gak apa-apa, lanjutkan berobat di Indonesia ya, gitu. Jadi tugasku dan tugas anak magangku cari tahu rumah sakit mana yang akan dituju setelah pulang dari Indonesia. Baru setelah itu, dokter akan memberikan surat rekomendasi, surat izin, semacam itulah pokoknya, untuk bisa dibawa ke rumah sakit di Indonesia. Perjalanannya super duper panjang banget ya teman-teman. Ngebayangin aja kalau ada di posisi anak magang itu pasti capek banget. Secara fisik dan mental juga ya, dua-duanya kena. Harus bolak-balik ke rumah sakit, harus ngecek darah terus, yang hasilnya itu ternyata nggak ada perubahan sama sekali selama berbulan-bulan. Kalau menurutku sih, mungkin ketika sampai di Indonesia nih, setelah pulang, ketemu keluarga, itu jauh lebih baik ya, bisa ngaruh juga kan ke mental kita. Jadi harapan aku cuma satu sih, dia bisa cepat sembuh, dan kalaupun nggak mau balik lagi ke Jepang ya nggak apa-apa. Ini dijadikan pengalaman berharga aja. Lalu teman-teman, yang paling bikin aku bingung adalah bagaimana nih ngurus kepulangan anak magang aku ini? Sebenarnya kalau untuk pulang sih bisa aja langsung ya. Bisa langsung beli tiket, udah beres tinggal pulang. Tapi masalahnya, anak magang aku ini kan udah berpuluh-puluh juta bayar biaya rumah sakit selama ini kan. Dan ini bayarnya pakai uang sendiri dulu. Setelah itu baru diganti sama pihak asuransi 100% full. Tapi ketika aku konfirmasi lagi sama HRD aku, ternyata nomor rekening anak magang aku itu nggak boleh diputus. Jadi tetap harus aktif sampai semua uangnya tuh masuk. Aku jadi mikir, terus gimana? Jadinya begitu aja. Maksudnya setelah uangnya cair, jadi baru dikirim ke Indonesia, ke rekeningnya dia, atau gimana? Awalnya aku sama HRD aku tuh bingung gimana ya caranya. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk menahan rekeningnya anak magang aku itu ya. Dan mau gak mau, akhirnya aku dimintai tolong oleh HRD aku untuk ngurusin ini. Nanti kalau uangnya sudah cair, kirim aja ke kamu, setelah itu kamu kirim ke anak ini. Ya oke lah, aku juga udah pernah kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi khusus. Sebenarnya nggak masalah. Cuman dari pihak bank gimana ya? Anak ini kan udah pulang nih ke Indonesia, semisalnya udah pulang ya. Tapi nomor rekeningnya tetap aktif, itu gimana? Boleh nggak gitu? Tapi kata HRD aku nggak masalah kok, kita bisa omongin baik-baik sama pihak bank. Karena kalau misalnya diputus gitu aja, uangnya nggak bisa masuk. Uang asuransi ini nggak boleh diwakilkan dengan rekening lain. Jadi memang harus rekening pribadi, rekeningnya si anak magang ini. Nah harusnya anak magang aku itu pulang di awal bulan Desember ya. Dan ternyata setelah mencoba berbagai cara, cuma bisa majuin 1 bulan aja di awal November ini. Terus belum lagi udah pernah datengin balai kotanya dia. Dan ternyata pajaknya keluar ya. Jadi dari pihak mereka sudah ngasih tahu nih ke kami.
bahwa akan tertagih sekian-sekian untuk segera dibayarkan sampai batas waktu tertentu. Otomatis aku juga butuh dong uangnya, dan kami belum tahu nih totalnya berapa, tagihannya akan datangnya tuh kapan, apakah bisa langsung atau memang sesuai jadwal. Intinya sih, ketika tagihan pajak itu datang ya harus dibayarkan. Dan anak magang aku ini setuju untuk ngasih rekeningnya ke aku supaya aku bisa bayarkan dulu pajaknya dia dari hasil uang asuransi itu ya, yang sudah masuk. Jadi teman-teman, intinya sih ini pelajaran ya buat kita semua. Yang pertama, yang paling penting, jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, diusahakan. Pola makannya yang benar, banyak minum air putih, apalagi kalau cuacanya lagi ekstrim, lagi panas banget, atau lagi dingin banget. Kalau kalian sakit, apalagi sendirian di Jepang, gak ada keluarga, gak ada kerabat, gak ada tempat bertanya harus kayak gimana. Pasti repot banget kan? Walaupun kita semua punya asuransi di sini, dan terutama pemagang ya, asuransinya itu akan balik full, akan balik 100%, tapi itu makan waktu banget, nggak bisa langsung. Kalau nggak ada uang gimana? Harus minjem ke siapa? Jadi sebagai perantau di Jepang, kita harus banyak-banyak antisipasi ya. Salah satunya itu tadi, jangan sampai sakit, apalagi kalau sakitnya parah. Gitu teman-teman, jadi syukur deh ya, anak magangku ini udah bisa pulang dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Sebisa mungkin cepat sih, karena jatah obatnya ini juga nggak banyak. Dokternya ini udah nyiapin ya untuk 60 hari ternyata. Soalnya tahu kalau di pertemuan kemarin itu jadi pertemuan terakhirnya kami. Oke, untuk hari ini segini dulu ya. Terima kasih udah dengerin cerita aku, udah ikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Tentunya tentang anak magang aku ini yang divonis ITP di Jepang. Terima kasih banyak dan tetap nantikan video-video lainnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.